Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang ada di YouTube kita tercinta. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Berdoa selesai, terima kasih anak-anak. Nah, pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan judul kalimat saran ya. Ada nggak anak-anak yang sudah pernah belajar membuat kalimat saran? Pasti pernah ya. Misal dalam lingkungan pertemanan, kalau misalnya ada teman kita sedang menghadapi permasalahan, kemudian teman kita itu meminta saran, ya pasti pernah kita juga memberikan dia saran. Nah, gitu. Untuk pelajaran kita hari ini, mari kita lihat satu persatu. Oke, di sini tertulis kalau kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran-saran ini ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, oke? Nah, karena kalimat saran tadi menggunakan bahasa yang santun, maka sebaiknya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya, kalau bisa, kalau boleh, begitu. Itu hanya tambahan saja. Nah, di sini ada ilustrasi dua anak sedang ngobrol. Nah, Fikri, namanya siapa? Dedi ya. Dedi mengatakan kepada Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Tuh, nah bisa. Kemudian Fitri responnya seperti apa? Tentu yang pertama dia akan mengucapkan terima kasih Dedi untuk sarannya. Nah, ketika orang memberikan kita saran, maka kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Namun, kita juga sebenarnya tidak bisa memberikan saran dengan sembarangan. Jadi kita harus mempertimbangkan sebelum memberikan saran, apakah teman kita itu, keluarga kita itu membutuhkan saran kita atau tidak ya. Jadi kita tanya dulu, boleh tidak saya memberikan saran? Itu sebaiknya seperti itu. Nah, baru kalau misalnya teman kita atau saudara kita itu mengatakan oh silakan, maka dari situ kita baru boleh memberikan saran yang kita ingin berikan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada kalimat saran dari teks. Kalimat saran itu biasanya berisi solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, kalimat saran ini sebaiknya ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan puebi. Oke, selain itu kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar jelas supaya apa yang dimaksud, apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan dengan baik dan bisa dimaknai dengan baik oleh si pendengar. Oke, si penerima saran tadi, gitu ya. Nah, kemudian ada langkah-langkah juga dalam menulis kalimat saran. Nah, kalimat saran ini seperti yang tadi Ibu Guru kasih tahu, biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, kalau boleh, kalau bisa, gitu. Nah, terus selain itu, saat menyampaikan saran kepada orang lain, anak-anak perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah. Nah, jadi saat kita menyampaikan saran ke orang lain itu kita juga harus paham permasalahan apa yang sedang dihadapi teman kita itu ya. Jadi enggak sembarangan kita langsung beri saran padahal kita enggak tahu permasalahan dia itu seperti apa ya. Jadi kita pastikan dulu permasalahan dia itu gimana, kemudian kita pastikan juga apakah teman kita itu membutuhkan saran atau memperbolehkan kita memberikan saran atau tidak ya. Karena itu tadi saran ini bisa menyangkut ke perasaan gitu. Oke. Nah, kemudian saran harus disampaikan dengan sopan. Karena apa tadi? Karena saran ini sangat mengenai ke hati gitu. Jadi yang utama adalah saran itu harus sopan. Nah, coba di sini Bu Guru ada sebuah gambar, ada gambar kamar anak. Coba lihat. Ternyata ini kamarnya Komang. Nah, Komang ini punya kamar bagaimana? Coba lihat. Di mana bajunya, di mana semuanya itu berantakan atau tidak? Rapi yang ini? Siapa yang bilang rapi? Enggak, ini adalah situasi kamar yang berantakan. Jadi pakaiannya Komang itu terlihat tidak rapi. Nah, coba kita anak-anak ketika kalian tonton video ini, coba dilihat
bagaimana kalimat saran yang seharusnya kita ucapkan untuk keadaan kamar Komang yang tampak tidak rapi. Ya, betul, bisa kita bilang, maaf Komang, kalau boleh saya kasih saran, Komang sebaiknya rajin membersihkan kamar. Komang sebaiknya merapikan kamar. Komang sebaiknya tidak membuat berantakan kamar. Komang sebaiknya menaruh pakaian rapi di dalam lemari. Nah, itu merupakan beberapa contoh kalimat saran, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Nah, jadi di sini sama aja dengan yang sebelumnya. Dalam menyusun kalimat saran, kita harus memberikan saran yang membangun, harus saran yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi tidak gampang, tidak sembarangan, tidak asal-asalan dalam membuat saran. Oke? Saran itu harus yang membangun. Artinya, saran harus bisa memperbaiki permasalahan yang ada, menjawab solusinya. Jadi tidak sembarangan, oke? Nah, kita lihat lagi. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Oke, ini lanjutannya tadi ya. Nah, sama saja ditulis dengan memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menggunakan puebi. Oke, itu yang paling utama. Terima kasih, kita sudah sampai di ujung pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasan yang Bu Guru sampaikan, dan salam sehat, salam DigiTM.